Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang akan mencuri uang di bank melalui terowongan bawah tanah. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang bocil bernama Dani yang ketika dia asik bermain, tiba-tiba saja ada seorang bocil rese yang memukulnya. Setelah itu kita akan diperlihatkan ayahnya Dani bernama Will yang merupakan owner sebuah perusahaan minyak yang besar, di mana pada saat itu ia sedang sangat sibuk sekali mengurus segala sesuatu untuk perusahaannya. Ditambah ia juga harus mengurus masalah anaknya Dani yang mengalami pembulian di sekolahnya. Alright. Yeah, I'll move a few things around. Sesampainya di rumah, istrinya Will yang bernama Laura pun memberitahukan bahwa ini bukan hanya pertama kalinya Dani dibully. Hal itu sudah sangat sering sekali terjadi dikarenakan sifat Dani yang pendiam dan introvert, sehingga Will nampaknya harus turun tangan agar anaknya itu tidak introvert amat dan dapat melakukan perlawanan. What are you doing down there? Keesokannya Will pun bersiap-siap untuk pergi bersama keluarganya, di mana mereka akan menuju sebuah desa terpencil untuk mengajak Dani berburu rusa, di mana hal itu adalah upaya Will untuk menaikkan sedikit adrenalin yang ada pada diri Dani dan agar tidak introvert amat. Ketika Will sedang berhenti untuk membeli sesuatu, ia tidak sengaja menabrak mobil seorang kepala polisi yang bernama Marvin Howell, yang untungnya dia adalah teman almarhum ayahnya Will, sehingga Will tidak jadi ditilang. Loh. Okay. Thank you. Sampailah mereka di sebuah rumah di desa terpencil, tepatnya di rumah adik ayahnya yang bernama Dottie, yang nampaknya sangat senang dengan kedatangan keluarga Will dan dengan senang hati meminjamkan mobilnya untuk keesokannya Will berburu rusa. Kemudian Will pun mengajarkan sedikit teknik menembak kepada Dani. Dengan beberapa kali percobaan saja, Dani dapat menembak target secara akurat. Di malam harinya, Laura pun memberitahu Will bahwa ia takut jika yang Will lakukan akan mengubah anaknya malah menjadi bocah nakal, sehingga Will pun menjelaskan bahwa yang ia lakukan hanya ingin agar Dani bisa membela dirinya, tidak lebih. Sehingga keesokan paginya, Will pun membangunkan Dani pagi-pagi untuk menjalankan rencananya, yaitu berburu rusa. My best memories of Grandpa. Mereka pun terus berjalan menuju tengah hutan, namun mereka sama sekali tidak menemukan seekor rusa, sampai ketika mereka beristirahat di dekat sebuah bangunan tua, tiba-tiba saja Dani melihat seekor rusa, sehingga Will pun bergegas menyuruh Dani untuk membidiknya. Take a deep breath. Dikira ada pemburu lain, Will pun berniat untuk mengeceknya, namun hal tak terduga pun terjadi ketika Will tidak sengaja melihat seseorang yang sedang menodongkan senjata kepada seorang pria, yang ternyata pria yang ditodong itu adalah pencuri yang ada di awal film, di mana ia sedang didesak untuk memberikan uang hasil curiannya, namun ia tidak bisa dikarenakan uang itu ia simpan di sebuah tempat karena situasi yang tidak menguntungkan waktu itu. Ia pun meminta waktu untuk beberapa hari mengambil uangnya, tetapi pria itu pun tidak mau dan malah ingin menguasainya sendiri, sehingga si pencuri pun lebih baik tidak memberitahukannya, karena bagaimanapun dia akan tetap tewas, sehingga dia melemparkan kuncinya tepat di depan Dani dan Will. Pria itu pun menjadi kesal dan tepat di saat ia menembaknya, Dani pun tidak sengaja melihatnya yang membuatnya sedikit syok dan membuat keberadaan mereka ketahuan, di mana Will menyuruh Dani lari ke depan untuk mengalihkan perhatian pria itu dan... Ya, Will berhasil menembaknya tepat di bagian vital, namun sialnya adalah ternyata yang ia tembak adalah seorang polisi, di mana Will yang melihat si pencuri itu masih hidup pun malah menolongnya. What about that thing you threw over there? Daniel, come on!
Will pun membawa si pencuri itu ke rumahnya dan bergegas menyuruh Laura istrinya untuk mengobatinya. He needs a hospital. Running out of time. All right? He's alright. Dan sungguh tidak tahu berterima kasih si pencuri yang bernama Levi ini, yang ketika dia sudah siuman, dia malah menyandra Dani dan memaksanya untuk mengambil kembali kunci yang tadi ia lempar, karena hanya merekalah yang tahu di mana kunci itu jatuh. Just up in the backseat, okay? I hope you get back to that cabin before the cops. Sesampainya di lokasi, Will dan Levi pun keluar untuk mengambil kuncinya, sedangkan Dani disuruh untuk tetap di mobil. Namun ketika mereka sedang mencarinya, ternyata di situ sudah ada seorang polisi, sehingga situasi pun menjadi sangat riuh dan tidak karuan. Don't do it. Get me that key. Karena situasi yang tidak mendukung, Levi pun menyuruh Will untuk membawakan kuncinya nanti di suatu tempat. Sementara itu dia akan menyandra Dani agar Will tetap akan membawakan kuncinya, di mana Will pun mencoba untuk mengejarnya, tetapi sialnya dia malah kehilangan jejak. My son is in that car. Para polisi pun sudah sampai di TKP, di mana di situ Will memberitahukan istrinya untuk jangan mengatakan yang sebenarnya, karena dia sendirilah yang akan menolong Dani dengan cara barter dengan kuncinya. Sehingga ketika dia diinterogasi oleh Marvin, Will pun sedikit berbohong walaupun membuat Marvin agak sedikit curiga. Something doesn't feel right. Beralih kepada Levi dan Dani, yang untungnya Levi adalah tipikal orang yang santai dan tidak terlalu membuat Dani terintimidasi atau tertekan, dan justru mereka malah mengobrol dengan santai. Why'd that cop shoot you? It's grown-up stuff. Kembali kepada Will dan Laura, di mana alasan Will berbohong adalah karena orang yang dia tembak tadi adalah seorang polisi, sehingga jika saja dia mengatakan yang sebenarnya, maka urusannya semakin panjang karena emang polisi begitu, dan dia tidak akan bisa secepatnya menyelamatkan putranya Dani. Smart kid, all right? He's gonna be fine. Sampailah Levi dan Dani di rumahnya Levi, di mana di situ sudah ada istrinya Levi yang menyambut. Dani pun meminta izin untuk buang air kecil. Dani sempat berpikir untuk bagaimana caranya kabur dari sana, namun tidak ada sama sekali celah untuk bisa digunakan kabur, yang karena terlalu lama, Levi pun sempat curiga kepadanya. You might have tried to slither down the drain. That's Adele's mom. Kemudian Levi pun menghubungi temannya untuk menaruh petunjuk di sebuah papan pengumuman kota yang nantinya akan menjadi petunjuk bagi Will untuk mengetahui keberadaannya. Now write this down. Di malam harinya, Will pun sudah bersiap untuk kembali ke TKP, di mana ia akan mencari kuncinya di sana. Setelah agak lama mencari, Will pun berhasil menemukan kuncinya. Namun sialnya adalah tiba-tiba ada seorang polisi yang membuntutinya. Namun Will berhasil melumpuhkannya dan memborgolnya di sebuah pohon. Here you go. What the? Phoebe! Kepada Levi dan Dani yang sedang asik bermain video game atau PS5, dan disinilah terungkap bahwa alasan Levi mencuri adalah untuk biaya pengobatan mertuanya yang sedang sakit parah. Namun ternyata dia hanya dijadikan kambing hitam oleh orang yang menyuruhnya, yang tidak lain adalah si polisi yang Will tembak kemarin. Dan itulah mengapa ia tidak langsung menyerahkan atau memberitahukan di mana uang hasil curian itu berada. Probably the best thing that's ever happened to me. Sementara itu Will pun sudah sampai di sebuah papan pengumuman dan menemukan petunjuknya. Namun di sisi lain, Marvin juga sudah menemukan alamat tinggal Levi. Oh wait, we got a Mabel Mansion. Setelah itu Will pun bergegas menuju alamat yang ia dapat. Yang sesampainya di sana, Will hanya menemukan mertuanya Levi yang terbaring sakit, dan tiba-tiba, ya, datanglah Marvin yang memergokinya. Marvin pun mencoba membuat Will untuk jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Will yang tidak mau urusannya panjang pun tetap pada pendiriannya, yang ketika Marvin sedang mengambilkan minum untuk mertuanya Levi, si mertua pun diam-diam memberikan petunjuk kepada Will yang sudah dipersiapkan oleh Levi sebelumnya. Where did he go?
Kembali kepada Levi, di mana ia membawa Danny ke tempat persembunyiannya, yaitu sebuah bunker di tengah hutan. Dan di sisi lain, polisi yang Will borgol tadi sudah berhasil melepaskan tangannya dari borgol itu. Sementara itu, Will pun sudah sampai di sebuah kantor pos untuk mengambil tasnya, tepatnya di loker nomor 570, yang ketika dia sudah berhasil mengambil tasnya, tiba-tiba lagi-lagi Marvin datang memergokinya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Will selain jujur atas semuanya. Tetapi untungnya Marvin bisa mengerti tentang keadaan Will, sehingga dia bersiap untuk membantu Will mengantarkan uangnya. Let's go. Di sisi lain, terlihat istrinya Will disekap oleh polisi yang Will borgol kemarin, yang entah apa tujuannya. Keesokan paginya Danny pun terbangun dan sempat kepikiran untuk mengambil senapannya, tetapi terlambat keburu Levi bangun dan menyadari hal itu. I don't blame you for not grabbing him. Kembali kepada Dottie yang setelah menyadari bahwa Laura telah hilang, ia pun langsung menelpon seorang polisi kenalannya. I'll be right there. Sementara itu juga, Will dan Marvin pun masih dalam perjalanan dan Laura terlihat dibawa ke suatu tempat oleh si polisi itu. Kembali kepada Levi, di mana di situ Danny terlihat sudah terbiasa kepada Levi. Hal itu dibuktikan ketika Danny menceritakan tentang dirinya yang selalu dibully oleh si pengganggu. Levi pun mengajarkan Danny bagaimana cara mengatasinya, yaitu fokuslah, tatap matanya sampai si pengganggu itu merasa terintimidasi dan akhirnya kau tetap dipukul. Lah. Sampailah Will di tempat tujuan, ia pun bergegas membawa uangnya ke tempat Levi dengan ditemani oleh Marvin yang bersembunyi agar tidak terlihat oleh Levi, sehingga ketika Levi sudah melihat bahwa Will sendirian pun langsung menyuruhnya untuk masuk dan akhirnya Will dapat bertemu lagi dengan Danny. Sementara itu ternyata Laura juga dibawa ke tempat itu oleh si polisi. Ketika Will dan Danny akan pulang, disitulah Levi menyadari ada seorang polisi di luar. Disinilah terungkap bahwa Marvin lah dalang dari pencurian itu. Loh, dan sial bagi Levi, di mana pacarnya sudah tewas didor oleh Marvin untuk memancing Levi keluar. Dan ya, terjadilah baku tembak di antara mereka. Will yang mau kabur pun malah melihat istrinya disandra oleh si polisi, sehingga Will menyuruh Danny untuk diam dulu di sebuah pos pemburu. Sementara itu, dia akan menyelamatkan Laura. Sialnya Levi berhasil terkena tembakan di bagian vital karena 1 versus 2, sehingga Marvin menyuruh anak buahnya itu untuk mengejar Will dan Danny, di mana ia berhasil menemukan keberadaan Danny, tetapi untungnya Danny mampu memukulnya hingga terjatuh dari ketinggian. No more. Sementara itu Will sedang mencoba untuk membidik Marvin yang sedang menyandra istrinya, dan disinilah terungkap lagi bahwa Marvin adalah orang yang sebenarnya telah membunuh ayahnya Will dahulu, yaitu dengan mendorongnya ke jurang, sehingga membuat Will semakin emosi, yang ketika Danny datang dan Levi pun masih bisa berdiri dan meneriakinya, tiba-tiba dan ya, Will pun berhasil menembaknya, tetapi Levi harus tewas dengan tembakan yang kedua kalinya. Sementara itu, Dottie dan polisi pun baru datang, yang memang itu sudah sangat terlambat sekali. Tetapi untungnya keluarga Will masih bisa selamat semuanya, dan film pun sudah berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah melihat sosok Marvin yang polisi bijaksana, seperti kayak pernah lihat gitu di sini ya kan. Astagfirullah, enggak bercanda. Maksudnya melihat dari sosok Levi yang kelihatannya jahat gitu kan, kelihatannya pencuri, tetapi sebenarnya dia hanya terpaksa melakukan itu karena untuk biaya pengobatan mertuanya ya kan. Tapi kita juga tidak bisa membenarkan sih kalau pencurian itu tuh salah dan tidak pernah ada benarnya gitu. Mungkin ada pekerjaan lain, jadi kuli kayak apa, kayak tukang parkir bisa juga ya kan. Dan melihat dari sosok Marvin itu emang kita tidak ada pelajaran sih dari itu, karena dia kelihatannya baik polisi tetapi dia dalang dari pencuriannya. Waduh, kenapa bisa gitu ya? Apakah di sini juga pernah terjadi? Loh, biar kalian lah yang lihat lah ya. Dan sedikit curhat ya tentang saya, karena saya ini baru saja lulus ya, jadi bingung mau kerja di mana, makanya saya ini fokus
Mau fokus YouTube susah, jarang bikin konten, nyari kerja pun juga ya kalau nggak punya orang dalam ya susah juga. Tapi ya itu tergantung keberuntungan juga sih. Kalau kita nyewa calo bayar 8 juta mungkin bisa masuk ya kan, anjay. Tapi karena saya orangnya pas-pasan, mungkin agak sedikit kepikiran lah tentang bayar 8 juta, dan kepikiran juga kalau nggak masuk gimana gitu, apalagi tempatnya jauh kan. Dan di sini juga UMR-nya menurut saya agak kurang. Kenapa? Karena ya begitulah, orang-orang pasti mau bekerja itu pasti mikirnya penghasilannya berapa, tetapi bukan masalah kerjanya apa gitu kan, tetapi penghasilannya berapa. Kadang memang ada orang yang berpikir kerja apapun, hasil apapun yang penting berkah. Tetapi kita ini udah hidup di zaman apa, boy? Ini kita udah hidup di zaman dimana semua itu butuh uang. Mau makan pun butuh uang, mau jalan pun itu butuh uang, yaitu bensin ya kan. Kecuali kalau kalian mau jalan jauh gitu kan ya kan. Jadi ya mohon dimaklumi lah kalau gua gila kalau saya jarang ngonten karena emang susah fokusnya gitu loh. Apalagi saya harus menulis skrip, menonton filmnya itu 1 jaman lebih, kadang 2 jam gitu kan, nggak bisa juga gitu. Jadi ya doakan aja teman-teman, semoga saya bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik, dan entah karir saya anjir, maksudnya entah saya di YouTube ini bisa atau enggak. Astagfirullah, maaf juga ya, ini juga klarifikasi buat saya yang kalau mungkin menurut kalian suara saya nada intonasinya mirip John IQ7 ya, memang sama ya, karena saya terinspirasi dan sering nontonnya itu dari John IQ7. Sumpah kalian semua juga pasti kalian tahu lah ya. Walaupun saya bukan orang Sunda, tetapi nggak tahu kenapa bisa kebawa gitu bahasanya gitu. Bukan bahasanya sih, logatnya sama intonasinya kenapa bisa sama gitu. Saya juga bingung gitu. Semoga kedepannya saya bisa menemukan ciri khas saya sendiri ya. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next the video guys ya.